Karena tentu sebuah azam atau mimpi atau harapan atau cita-cita sebesar apapun, sehebat apapun, tidak akan berbuah menjadi kenyataan kalau tidak terrealisasikan dalam amal nyata. Dan Allah Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bapak Ibu, ustazah yang kami banggakan, semua peserta pelatihan online metode Utrujah, alhamdulillah kita bertemu kembali. Insyaallah tema kita kali ini bagaimana mengawal cita-cita besar. Materi yang akan kita bahas hari ini tidak kalah pentingnya dari materi-materi sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat visi dan misi atau membuat cita-cita bersama dalam keluarga. Bagi yang belum melaksanakan tugas, silahkan menuliskan visi misinya ya. Ya, bukan semata-mata melaksanakan tugas dari panitia ya, tapi untuk betul-betul bisa mewujudkannya bersama keluarga. Silahkan yang belum membuat tugas ya, bukan untuk disetorkan ke panitia, tapi betul-betul bahwa kita menuliskan visi misi ini ingin serius memulai menjadi keluarga Al-Quran atau Ahlul Quran. Nah, bagaimana supaya visi dan misi yang kita tulis, yang kita rancang dan menjadi sebuah cita-cita besar kita tersebut supaya terrealisasi dan bisa kita gapai. Dari ini insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan kiat-kiat mengawal cita-cita besar kita ini. Kiat-kiatnya sebetulnya hanya 2 saja, tetapi ketika kita mampu merealisasikan 2 kiat ini, maka insya Allah akan terjadi hal yang luar biasa. Kiat yang pertama adalah azam yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Kalau azam kita sudah kuat, sudah bulat, fatawakkal 'alallah. Sudah serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertawakal. Bagaimana supaya kita bisa bertawakal? Tawakal itu bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, karena berazam yang kuat berarti kita sudah memberikan sesuatu yang maksimal, baik azamnya kemudian usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, fina lanahdiyannahum subulana, maka kami akan benar-benar menunjukkan kepada mereka jalan. Nah, ini luar biasa ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, walladzina jahadu, Allah yang akan memberikan jalan.
Kadang kita sering kebingungan ya, atau sering bingung duluan. Ya, nanti kalau anaknya susah gimana? Nanti kalau anaknya begini, nanti kalau sayanya sibuk, nanti kalau Masya Allah ya, belum mulai sudah banyak kalaunya ya, sudah banyak alasannya. Kalau saya cuma sendirian, gak punya teman, gak ada yang mengingatkan, terus gimana? Lantas kita bingung duluan. Akhirnya belum start ya, belum mulai. Atau ada sebuah ungkapan hikmah, "Idza sadaqal azmu wadahas sabil." Jika azamnya sudah bulat, pasti jalan untuk menuju sesuatu itu menjadi jelas. Jalannya itu akan diberikan. Tinggal kita menguatkan tekad kita, memaksimalkan ikhtiar kita. Allah yang akan membukakan jalannya. Ini dibangun ya dari keyakinan kita, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, insya Allah terbuka jalan lebar itu. Apa saja jalannya? Rahasia Allah. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, dari mana coba? 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu bakal tergabung dalam pelatihan ini. Kan tidak ada yang tahu. Saya yakin ini jalan dari Allah. Karena Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah sudah punya azam, sudah punya tekad jauh sejak dulu untuk membangun keluarga Qurani. Bagaimana menjadikan kita ahlul Quran. Misinya selama ini sudah kita jalankan. Dan ternyata disinilah salah satu jalan yang Allah berikan untuk memudahkan tekad azam Bapak Ibu Ustaz-Ustazah semuanya. Dulu saya beberapa kali ditawari atau dilamar ya untuk mengajar di sebuah lembaga. Dengan memohon maaf, saya beberapa kali juga menolak. Bukan bermaksud tidak menghormati tawaran itu, bukan saya pun mengira bahwa itu suatu yang tidak mulia. Itu sangat mulia ya. Karena saya pun ditawarinya apa? Untuk mengajar Al-Quran. Saya sejak dulu bercita-cita, saya ingin anak-anak saya yang pegang. Al-Quran anak-anak saya yang pegang. Jadi saya berpikiran, kalau saya di luar mengajarkan yang lain atau anak-anak yang lain Al-Quran, kemudian lantas dengan itu saya tidak punya waktu untuk anak-anak di rumah, tentu itu akan membuat saya menyesal. Tetapi bukan berarti saya pun egois ya. Tidak. Saya menawarkan, saya tidak bisa mengajar di lembaga untuk anak-anak, tetapi silahkan gurunya saya ajarkan Al-Quran supaya guru-guru tersebut yang mengajarkan di lembaga-lembaga atau mengajarkan kepada anak-anak di lembaga-lembaga sekolah. Jadi niat saya atau mungkin tekad saya sudah bulat sejak menikah bahwa saya ingin mengabdikan hidup saya untuk anak-anak di rumah. Ya Alhamdulillah, hari ini Allah mengamanahkan sebuah lembaga Al-Quran berbasis rumahan. Intinya ingin mengajak para wali murid, para orang tua bagaimana Al-Quran itu hidup di rumah. Sehingga kami di lembaga ini mengajak kerjasama orang tua untuk mendampingi Al-Quran dari rumah. Lembaga sebagai partner ya. Itu yang Markas Talaki Sahabat Al-Quran terapkan. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan terus ilmu dan memberikan kita kekuatan niat, kekuatan
azam. Ada sebuah kisah perjalanan seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Bukhari. Masyhur ya namanya. Kehebatan, kesuksesan seorang Imam Al-Bukhari tidak terlahir dengan begitu saja. Tidak terlahir dengan instan. Di balik kesuksesan seorang Imam Al-Bukhari ada kegigihan seorang ibu. Imam Al-Bukhari tumbuh besar sebagai seorang yatim. Ibunya lah yang mengasuhnya, mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik, mengurus keperluannya, mendoakannya, memotivasinya untuk belajar dan berbuat baik, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, ibunya mengajak Imam Al-Bukhari bersafar ke Mekah. Kemudian meninggalkan putranya di sana, di negeri haram, bertujuan agar bertalaqi ilmu kepada para masyayikh. Dan tidak hanya di sana saja ya, Imam Al-Bukhari menimba ilmu, menempa diri. Dari sejak usia 16 tahun itu, semangat keilmuannya, semangat belajarnya yang luar biasa, sehingga ia keluar masuk perkampungan, menyusuri sekian ratus kota, pergi dari satu negara ke negara yang lain demi belajar dan mencari ilmu, sekaligus mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang paling spektakuler yang ia tempuh adalah antara Mesir sampai Khurasan. Tentu perjalanan yang melelahkan namun membahagiakan. Pengembaraan panjangnya berbuah manis. Kegigihannya menuai hasil. Ia sukses mengumpulkan tidak kurang dari 600.000 hadis. Yang 7.000 diantaranya masuk ke dalam kitab yang disusunnya, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kitab ini yang luar biasa, Masya Allah, adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Jadi kumpulan-kumpulan hadis di dalamnya adalah dikatakan kitab tersahih setelah Al-Quran. Kenapa? Yang menjadi kunci di balik itu adalah Imam Al-Bukhari setiap mau menuliskan satu hadis, dia selalu melaksanakan sholat sunnah. Memantapkan hatinya, ini yakin apa tidak untuk ditulis. Dan saking hati-hatinya Imam Al-Bukhari dalam menerima sebuah riwayat. Semua diteliti dari berbagai aspek. Ketika berburu hadis itu, kalau ada cacat saja satu atau sedikit dari salah satu perawi hadis, batal dia meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga kitabnya sampai hari ini masih terus dipelajari dan menjadi rujukan. Kalau dulu perjalanan Imam Bukhari segitunya ya, kita sekarang mungkin tinggal ngafalinnya aja gitu ya. Tinggal nyari, ada nggak ya tentang hal ini di kitab Al-Bukhari? Kalau ada, yakinlah pasti sahih gitu. Nah, ini kisah sukses ini lahir dari kekuatan azam seorang ibu dan kekuatan azam dari anaknya tersebut. Mau mencontoh perjalanan mereka? Mari kuatkan azam kita, insyaallah wadhuhas sabil. Dan Allah lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Yakin dengan itu? Mari bismillah bersama-sama kita saling menyemangat. Atau seperti contoh kemarin ya yang sudah di-share oleh Ustazah Ida, seorang qori legendaris, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, yang rekamannya, suaranya masih terdengar sekarang di seantero dunia. Beliau orang pertama yang merekam Al-Quran dan orang yang pertama melantunkan Al-Quran di PBB. Orang yang pertama juga membaca Al-Quran di istana kerajaan di London. Lahir menjadi seorang
qori legendaris, menjadi seorang yang sukses dengan Al-Quran, bukan karena lahir dari keluarga yang kaya raya. Karena apa? Karena di sini lahir dari kekuatan azam seorang ayah, kesolihan seorang ayah, kekuatan doa. Bismillah, Masya Allah. Contoh kisah yang lain, kita pernah mendengar ada seorang hafil yang menghafal Al-Quran di saat-saat lampu merah. Bahkan ada seorang supir truk ya, yang menghafal Al-Qurannya itu di saat-saat lampu merah. Setiap lampu merah dia menghafal dan menghafal. Ya dapat 1 ayat lah atau 2 ayat lah. Sekali perjalanan dia melewati berapa lampu merah. Kalau bagi sebagian orang, saat-saat lampu merah itu kadang dipakai untuk menggerutu ya. Padahal sedang buru-buru lah, sudah terlambat ke kantor lah, sudah terlambat ke tempat pekerjaan lah. Tapi ada sebagian kecil orang yang melihat itu sebuah momen kesempatan. Berapa menit atau berapa detik sih lampu merah? Tapi ketika itu dijadikan sebuah momen untuk azam dia ingin menjadi penghafal Al-Quran, jadi selesai 30 juz. Masya Allah. Kita ditampar berkali-kali ya dari beberapa kisah itu. Baik ya, seperti itulah. Kalau mungkin tadi kisahnya terlalu muluk-muluk ya, seorang ulama pantas menjadi ulama gitu. Padahal ya kita kalau lihat perjalanan mereka juga ya bisa sama-sama lah dengan kita. Dengan kondisi keterbatasan seperti kita sama. Karena memiliki azam itu tidak pandang siapa orangnya. Mari kita memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan keluasan jalan sehingga kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan. Begitu banyak kisah-kisah yang bisa menjadi contoh buat kita, bisa menjadi semangat buat kita. Lantas kalau kita masih biasa-biasa saja, lantas kalau kita masih mencari-cari alasan, kurang inilah, kurang itulah, gak ada teman lah, gak ada penyemangat lah, anaknya beginilah, anaknya begitulah, harus diberikan contoh apa lagi untuk kita bisa menguatkan tekad kita, menguatkan azam kita bersama Al-Quran. Semoga Allah mudahkan untuk menitik kembali, menengok hati kita kembali. Sudah kuatkah azam kita? Sudah kuatkah tekad kita? Sehingga kita menjadi pilihan Allah untuk Allah berikan petunjuk jalan dalam menggapai cita-cita dan tekad kita itu. Sekarang tinggal kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apakah mau memperbaiki azam kita dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya? Silahkan. Karena toh tidak berbayar ya, gratis. Dan ketika kita sudah berazam, tawakal ala Allah, serahkan itu sama Allah, panjatkan dalam doa-doa kita kepada Allah. Allah yang akan menjawabnya, Allah yang akan memberikan jalannya. Bahkan orang lain yang tidak punya cita-cita baik, ketika sebuah azam itu sudah kuat, tekad itu sudah bulat, ada seorang ratu ya, Ratu Isabella, berkata, saya tidak akan membuka pakaian dalam saya sampai saya merebut kembali daratan Spanyol menjadi Nasoro kembali. Dulu ya, Spanyol itu hampir seluruhnya dikuasai oleh Islam, dan sekitar 750 tahun Islam berjaya di sana. Dan sekarang, atau begitu dikuasai oleh Ratu Isabel, identitas keislaman hampir semuanya hilang. Dilarang jilbab, tidak ada azan. Dan itu apa? Yaitu hasil dari dekat seorang Ratu Isabel. Ratu Isabel sebegitu azamnya dia. Padahal itu azam dalam kebatilan ya.
bukan azam dalam kebaikan. Dan ternyata keinginannya itu terwujud setelah 30 tahun. Coba bayangkan, 30 tahun lamanya dia mempertahankan tadi ya, tidak akan mengganti pakaian dalamnya. Dan itu dibuktikan dengan usaha-usaha gigihnya. Dia aja bisa seperti itu. Apalagi kita dengan memiliki niat yang baik, azam yang baik, yang mudah-mudahan justru melahirkan ridho Allah dari azam kita, niat kita, usaha kita. Anahdiyannahum subulana. Tinggal yakin, mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu, Allah yang akan menunjukkan jalannya. Allah yang akan membukakan hidayahnya. Ketika azam sudah kuat, pasti layak dong untuk diuji. Allah juga pasti akan mengujinya. Itulah hakikat kehidupan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Karena tentu sebuah azam atau mimpi atau harapan atau cita-cita sebesar apapun, sehebat apapun, tidak akan berbuah menjadi kenyataan kalau tidak terrealisasikan dalam amal nyata. Dan Allah Maha mengetahui apakah azam kita sudah jujur. Kalau sudah jujur, Allah pasti bantu. Tapi Allah akan menguji hamba-hambanya dan menyaring mana yang lulus ujian dan mana yang tidak lulus. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 2. Jadi sebaik apapun azam kita, pasti akan dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu amal pun yang bernilai pahala, apalagi berbalas surga, kecuali pasti ada halangan dan rintangannya. Apalagi ya, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka dibungkus oleh hal-hal yang menyenangkan, melenakkan. Dan disinilah ujian Allah datang. Bagaimana kita bisa mengawal azam kita sehingga berbuah nyata dengan konsisten dan istiqomah dalam kehidupan dan praktik nyata, sehingga terlahirlah dari kita generasi-generasi Qur'ani yang mampu membaca Al-Quran, menghafalnya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Dan tentu ini menjadi harapan kita semua ya, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah semuanya. Jadi dengan cita-cita besar, visi misi yang sudah kita aminkan bersama, mari kita kawal dengan azam yang kuat serta konsisten dan istiqomah dalam mewujudkannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang lanahdiyannahum subulana. Bismillah, melahirkan tekad yang kuat, tekad yang benar, jujur dalam berniat, berazam, dan bisa istiqomah dalam merealisasikannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.